Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka teraplikasilah iman kepada hari akhir. Berakhirnya diri manusianya di hatinya, yang ada hanya Allah. Maka teraplikasilah iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar, yakni beriman kepada kekuasaan dan ketetapan Allah yang terjadi atas masing-masing diri manusianya. Ketika itu semua sudah teraplikasi rukun imannya dengan benar, maka teraplikasilah rukun Islamnya, baru bisa masuk Islam. Syahadatnya sudah bisa menyaksikan Allah dengan imannya. Sholatnya sudah aqimis sholat li dzikri. Sholatlah kamu demi mengingat aku, kata Allah. Jadi ketika sholat manusianya sudah lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas sholatnya, hanya Allah yang berkuasa atas apapun yang dikerjakannya. Ketika imannya sudah sempurna, maka ia akan bisa berzakat. Maknanya zakat kalau secara syariat, zakat itu ya zakat untuk mengeluarkan apa-apa yang kita cintai, uang, beras, dan sebagainya, buah-buahan, hasil perkebunan. Zakatnya itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya kita berzakat, mensucikan diri, adalah mempersembahkan kembali apa yang paling kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan ini kita zakatkan kepada yang berhak, kita haturkan kepada yang berhak, yakni Allah yang punya. Inilah yang dimaksud zakat. Bila sudah demikian, maka sucilah. Zakat itu kan mensucikan dirimu dari harta-hartamu, agar kita tak cinta kepada selain Allah. Bila iman yang enam sudah sempurna, maka ia akan bisa berpuasa di dalam bulan sucinya, yakni bulan suci Ramadan yang ada di dalam diri, yang berkelanjutan tak terputus-putus sejak manusia itu berbaiat sampai ajal yang menjemput, puasa terus detik demi detik. Yakni hati sudah puasa dari diri manusianya, hati yang sudah gelap dari kemakhlukannya, yang terang benderang, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah. Itulah makna malam Lailatul Qadar, itulah maknanya bulan suci Ramadan, yang mana hawa nafsu iblis dan syaitan jin tidak akan bisa menembus singgasana Allah di dalam hatinya. Maka terikatlah, maka terpenjaralah, maka terbelenggulah iblis syaitan jin, dibelenggu oleh Allah sendiri. Karena yang bisa membelenggu hawa nafsu jin, iblis, dan setan bukan manusia. Yang bisa membelenggu ya penciptanya sendiri. Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati ini sudah Allahnya. Bila rukun iman yang enam itu sudah sempurna, maka sempurna juga hajinya. Rukun Islam yang kelima, maknanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi hati ini sudah suci tanpa mempersekutukan Allah dengan diri manusianya. Tidak mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusianya.
tidak mensekutukan hayatullah dengan hayat manusianya, tidak mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsane, tidak mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Itulah yang disebut haji. Jadi ahad antara rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ahad jadi satu. Ketika sudah ahad semua, maka itulah al-ihsan. Dialah manusia-manusia yang benar. Manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia, karena pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Bukan Muhammadnya yang bisa mengutus badannya, bukan Muhammadnya yang bisa merasuli badan-badannya untuk beraktivitas, bukan Nabi Muhammad yang menyuruh badannya untuk sholat, bukan Nabi Muhammad yang menyuruh badannya untuk ibadah, akan tetapi Allah lah yang menyuruhnya, Allah lah yang mengutusnya, Allah lah yang merasuli hamba-hamba pilihannya. Jadi itulah yang disebut al-ihsan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa seolah-olah memandang Allah, seolah-olah melihat Allah? Berarti di dalam hati kita masih hawa nafsu yang jadi Tuhan. Jadi angan-angan selamanya hanyalah teori saja. Jadi tanpa baiat semuanya hanya angan-angan saja. Bagi para penyimak channel Uripe Allah, mestinya selama ini setelah mengikuti paparan demi paparan, pasti Anda giat belajar di dalam tafakur, giat belajar di dalam latihan zuhud, giat belajar di dalam latihan khalwat, menyepikan diri, mengheningkan diri, selalu giat bertapa duduk, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya. Akan tetapi selama ini, selama berlatih, Anda kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Tapi banyak lupanya selama ini di dalam Anda berlatih, karena Anda berlatih sendiri tanpa ada guru pembimbingnya, karena guru Anda selama ini hanyalah hawa nafsu Anda sendiri yang Anda jadikan guru selamanya. Bila Anda yang merasa berlatih di dalam khalwat, bila Anda yang merasa berlatih di dalam tafakur, bila Anda yang merasa bisa melatih di dalam kezuhudan, bila Anda merasa yang berlatih di dalam khalwat Anda, semuanya masih rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri, belum kepada Allah. Buktinya apa? Ketika kita lupa, yang lupa diri kita. Ketika kita ingat, yang ingat ya diri kita. Lalu mana Allahnya? Ini tanpa baiat sulit untuk diaplikasikan. Bila Anda mau belajar sendiri, silahkan. Jadi di sini berbaiat, tidak ada paksaan. Hanya hamba-hamba Allah yang digerakkan untuk berbaiat. Bila kadang kebanyakan manusia belajar sendiri, oh kamu sudah paham, tak perlu baiat. Itulah tanda-tanda cirinya iblis itu untuk menyesatkan manusia. Sehingga apa yang diterima selama ini, paparan-paparan yang didengarkan selama ini hanya teori-teori saja yang tak teraplikasi, karena yang merasa mengaplikasikan masih hawa nafsunya. Sulit kalau memang Anda
diizinkan belajar sendiri berpuluh-puluh tahun lamanya, silahkan. Jadi tidak ada paksaan, karena ilmu Allah sudah diberikan dengan gratis. Pemahaman tentang ketuhanan sudah diberikan secara gratis, tanpa edeng alin-alin, tanpa ada yang disembunyikan. Semuanya sudah diwedar, semuanya sudah dipaparkan, silahkan amalkan sendiri-sendiri. Namun bila bagi yang sangat sulit untuk mengaplikasikan, mereka lah yang pasti akan datang untuk berbaiat. Agar apa? Agar melepas belenggu-belenggu kesulitannya, agar tidak bingung lagi, ini Allah apa aku, ini Allah apa hawa nafsu, biar tidak bingung lagi. Bila sudah baiat, sudah lepas bebas dari kebingungan, karena manusianya sudah mati, ya tidak bingung lagi. Bila manusianya masih hidup, ya bingung angan-angan jadinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus bisa menyaksikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diriku dan diri Anda sekalian, di dalam kekuasaan Allah. Silakan aplikasikan sendiri-sendiri. Saya juga belajar, Anda pun juga belajar, kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada sekatan guru dan murid. Di sini terus terang, demi Allah saya tidak mencari santri dan tidak mencari murid. Saya hanya mencari sahabat-sahabat yang meniti, yang mau diajak bersama untuk berjuang fisabilillah, diajak bersama untuk berperang melawan hawa nafsu, yang mana berperang melawan hawa nafsu ini lebih afdal, lebih mulia derajatnya ketimbang perang-perang yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi dulu. Jadi perang yang lebih dahsyat adalah perang tiap-tiap diri manusia melawan dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika saya berniat mencari santri, bila saya berniat mencari murid, maka mereka kasihan, bakal kelamaan untuk menemui Tuhannya, karena mereka kebanyakan bila seseorang ini mencari santri dan mencari murid, maka si murid atau santri itu akan memulia-muliakan gurunya. Maka lama ketemunya dan gurunya tenggelam di dalam pujian-pujian santrinya, dan gurunya tenggelam di dalam kebanggaan-kebanggaan atas santri-santri dan muridnya, dan gurunya tenggelam di dalam kemuliaan-kemuliaan santrinya, ingin dimulia-muliakan santrinya, maka kelamaan santrinya bisa sampai kepada Allah. Jadi di sini saya tegaskan lagi, saya tidak butuh santri, tidak butuh murid, saya butuh sahabat. Saya mengikuti jejak Rasulullah, yakni punya sahabat. Agar apa? Agar cepat. Jangan melihat saya, lihatlah Tuhanmu. Jangan memuliakan saya, muliakanlah Tuhanmu. Sebagai Tuhan yang menghidupi dan Tuhan yang telah menciptakan dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang hanya sebentar ini, semoga khususnya saya pribadi dan kita semua, semoga mudah difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti berjumpa kepada Allah. Ingat, bertemu Allah itu Anda harus rela berjuang, rela berkorban apa saja, baik harta, baik apapun yang Anda cintai, dikorbankan semua. Anak istri dikorbankan, harta yang dimiliki dikorbankan. Jangankan harta dan istri, anak atau suami, jiwa dan badan Anda pun ketika nanti Anda dibaiat, ya harus dikorbankan,
ditanggalkan sehingga Anda telanjang seperti bayi lagi. Ketika ayat-ayat suci sudah diberikan di dalam baiat itu, maka yang nerima, yang memberi sama-sama sucinya. Jadi bebaslah manusia dari syariat-syariat manusianya. Bebaslah manusia dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Hancurlah iblis dan setannya. Dengan bersamaan hancur kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud kiamat. Dan itulah yang dimaksud syakaratul maut. Jadi sakitnya syakaratul maut yang ketika ajal menjemput nanti sudah ditebus dengan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah baiat, maka apa yang Anda miliki akan menjadi halal dan berkah. Dulunya sebelum berbaiat, hawa nafsu yang berkuasa di dalamnya, maka seluruhnya di dalam kekotoran dan kenajisan. Maka ketika sudah baiat, hijrah dari jalan manusia kepada jalan Tuhannya, maka sama halnya hijrah dari jahanam menuju jannah. Jadi ketika sudah berada di jannah, bebas manusia melakukan apa saja, karena bukan laku manusianya lagi, akan tetapi manusianya hanyalah utusan-utusan Allah. Manusia hanyalah diperankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi al-ihsan ini. Jadi apapun yang diperankan Allah kepada manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, yang tak ada, yang tak wujud, yang gaib, yang tak hidup, yang tak berkuasa, apapun yang diperankan Allah, semuanya indah, semuanya serba rahmat. Itulah bedanya antara manusia yang belum mengenal Allah dan yang sudah mengenal Allah. Maka akan bisa Anda rasakan bedanya kondisi hati Anda setelah Anda berbaiat nanti. Jadi berpasrahlah kepada Allah, ikuti saja apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita bersama gemahkan selawat dolimin daful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.